Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, materi berikutnya mengenai kesetimbangan fasa bagian 3. Pada dua pertemuan yang lalu, kita membahas beban fasa pada bagian 1, kelarutan dan sifat koligatif larutan pada bagian 2. Nah, untuk kesetimbangan fasa pada bagian 3 ini membahas tentang kesetimbangan kimia. Apa sih tentang konsep kesetimbangan? Nah, ini adalah contoh proses kesetimbangan air dengan uap air dalam sebuah botol. Misal, bila botol terbuka, apa yang terjadi? Kalau tertutup, bagaimana? Apa sih kesetimbangan dinamis? Nah, coba kita amati dan bayangkan. Nah, kesetimbangan kimia, jika dalam satu rumusnya ditulis seperti ini, A plus B atau kita reaktan menghasilkan produk C dan D. Kapan reaksi dikatakan setimbang? Jika A dan B dicampurkan bersama, suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut. Itu dikatakan sebagai kesetimbangan. Kesetimbangan kimia ini ada pengaruh dari konsentrasi dan waktu. Jadi di sini semakin lama waktu, semakin menurun dari jumlah A. A adalah reaktan ya. Jadi A plus B itu A dan B adalah reaktan, C adalah produk reaksi. Sedangkan dari semakin lamanya waktu, semakin meningkat produk reaksi. Jadi semakin tinggi dari C tadi. Nah, ini ada kesetimbangan pada daerah sini. Ya. Jadi jumlahnya ini konstan, jadi ada kesetimbangan. Kesetimbangan awal, pencampuran awal, ketika A dan B mulai bereaksi, produk C belum terbentuk. Reaksi berlangsung sebagai A plus B sama dengan C. Hal ini hanya terjadi pada tahap awal sekali dalam reaksi. Kemudian, pada daerah kinetik, sesegera mungkin terbentuklah C. Reaksi kebalikan mungkin bisa terjadi, tetapi secara keseluruhan, konsentrasi total C mulai bertambah. Ketika hampir mencapai kesetimbangan, laju reaksi pembentukan produk makin lambat. Pada daerah kesetimbangan, suatu titik akhirnya tercapai di mana reaksi pembentukan produk dan reaksi kebalikannya terjadi dengan laju reaksi yang sama. Pada saat ini, tidak ada perubahan dalam konsentrasi setiap spesies. Nah, kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan di mana laju reaksi ke kanan ke arah pembentukan hasil reaksi sama dengan laju reaksi ke arah kiri pembentukan kembali pereaksi atau reaktan atau bahan baku. Itu yang bahasa paling enak kita pahami. Pada kondisi ini, secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Ciri-ciri kesetimbangan dinamis. 1. Reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. V1 atau laju reaksi 1 sama dengan laju reaksi 2, alias ke arah kanan sama, ke kiri sama. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Yang kelima, setiap komponen tetap ada. Ada lagi istilah reaksi satu arah alias irreversible. Reaksi ini hanya akan menjadi produk reaksi, artinya zat-zat hasil reaksi tidak dapat kembali lagi menjadi zat pereaksi. Misal seperti ini, NaOH
direaksikan dengan HCl menjadi NaCl dan H2O. Nah, reaksi irreversibel panahnya cuma satu seperti ini. Jadi artinya seluruh reaktan atau pereaksi akan menjadi produk reaksi. Dan produk reaksi ini tidak mungkin bisa kembali menjadi reaktan. Ada lagi istilah reaksi dua arah atau reversible. Artinya zat-zat hasil reaksi dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat bereaksi kembali. Misal di sini, gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen membentuk amonia. Sebaliknya, amonia itu sendiri bisa diuraikan kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Kedua reaksi ini dapat digabung menjadi seperti ini. Nah, tanda panahnya untuk reaksi reversibel adalah seperti ini. Jadi, tanda panah bolak-balik gitu. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan semua komponennya satu fase. Kesetimbangan homogen dapat berubah sistem gas-gas atau cair-cair. Contohnya, kesetimbangan sistem gas-gas. Jadi, gas SO bereaksi dengan oksigen sama dengan gas 2SO ini ya. Kesetimbangan sistem cairnya menjadi seperti ini. Misalkan ada amonium hidroksida menjadi amonium dan OH-. Jadi ada kesetimbangan. Ada juga kesetimbangan heterogen. Dikatakan heterogen jika kesetimbangannya terdiri dari dua fase atau lebih. Kesetimbangan heterogen umumnya melibatkan komponen padat, gas atau cairan gas. Contoh, kesetimbangan sistem padat dan gas. Misalkan ada CaCO3, dia menjadi CaO dan CO2. Kemudian kesetimbangan sistem cair gas ini. Jadi ada yang fase padatan dan ada fase gasnya. Bagaimanakah tetapan kesetimbangan? Nah, sebelum kita belajar tentang tetapan kesetimbangan, kita coba amati dulu reaksi kesetimbangan berikut ini. Nah, di sini ada reaktan A plus B menjadi C dan D. Nah, M, N, P, Q ini adalah koefisiennya ya. Jadi di sini tetapan kesetimbangan rumusnya adalah, jadi yang di bagian atasnya atau bagian penyebutnya di sini, nah dia adalah pada posisi produk reaksi. Bawahnya adalah posisi yang reaktan. Yang atas kita masukkan dulu produk reaksinya adalah C dan D. Kurung kotak ini menandakan adalah lambang konsentrasi. Jadi konsentrasinya C, pangkat P. P kan ada koefisien, jadi P sebagai pangkat di sini. Kali konsentrasi D pangkat Q. Dibagi konsentrasi A pangkat M dikali B konsentrasi B pangkat N. Dipahami rumusnya ya. Nah, contoh di sini misalkan untuk reaksi kesetimbangan berikut ini, misalkan 2SO2 ini plus O2 menjadi 2SO3. Nah, kan ini punya koefisien 2 ini ya. Jadi kita masukkan dulu yang produk reaksinya adalah SO3, letakkan bagian atas. Konsentrasi SO3 pangkat 2. 2 diambil dari koefisien ini ya. Dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2 dari sini kali konsentrasi oksigen. Nah, dia nggak ada koefisien, jadi tetap 1 ini. Contoh soal, dalam wadah tertutup bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, 0,02 mol gas NH3 dalam kesetimbangan. Maka harga ketetapan kesetimbangan untuk setimbang itu adalah, nah ini adalah rumusnya ya. Jadi kita masukkan dulu ini ya ke sini dan kita hitung. Kenapa kok dibagi dua seperti ini? Karena ini adalah masih satuannya adalah mol. Ingat, kurung kotak adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi adalah mol dibagi volume. Jangan lupa ya. Nah, saat dimasukkan seperti ini, ketemulah nilai Kc-nya berapa. Pada reaksi setara berlaku hal berikut ini. Untuk reaksi A plus B plus CD, harga Kc adalah, misalkan di sini dia posisinya seperti ini ya, jadi tetap sama Kc1-nya itu
Jadi produk reaksi dibagikan reaktan. Kalau dibalik bagaimana? Misalkan produknya di sini jadi reaktannya. Jadi tetap ini tetap KC2, produknya di sini, jadi KC1 sama dengan 1 KC2. Jika reaksinya dikalikan 2, nah kalau seperti ini ya, dikalikan 2, maka harga KC-nya kan dipangkat koefisien ya. Jadi KC3 adalah KC1 kuadrat atau pangkat 2. Tetapan kesetimbangan tekanan untuk reaksi kesetimbangan gas, untuk fase gas kan dia ada berlaku tekanan ya, maka dia bisa menggunakan tekanannya. Jadi tekanan C dibagi tekanan A kali B. Jangan lupa koefisien dimasukkan sebagai pangkat, sama seperti ini ya. Bagaimanakah hubungan tetapan konsentrasi C sama tetapan P tekanan? Nah, ini berlaku hukum seperti ini. Ketemunya nanti adalah Kp sama dengan Kc kali RT, pangkatnya adalah delta N. Jadi pangkatnya adalah pangkat si mol tadi ini. Nilai Kc untuk kesetimbangan heterogen. Jika terdapat fase gas dan fase padat, yang menentukan Kc adalah fase gas. Jika terdapat fase gas dan fase cair, yang menentukan Kc adalah fase gas. Jika terdapat larutan dan fase padat, yang menentukan Kc adalah larutan. Jika terdapat fase gas, cair, padatan, yang menentukan Kc adalah fase gas. Jadi di sini kalau bisa diusahakan adalah fase gas. Kalau dia ada fase gasnya. Kalau larutan dan padat, Kc-nya adalah larutannya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Ada konsentrasi. Kesetimbangan akan menjauhi zat yang konsentrasinya ditambah. Ya. Jadi misalkan A plus B sama dengan menjadi C ya. Ketika A plus B saya tambah konsentrasinya, dia akan ke arah C. Itunya. Tekanan, apabila tekanan ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Yang ketiga, volume. Apabila volumenya ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Jadi antara tekanan dan volume ini saling bertolak belakang ya. Kemudian suhu. Apabila suhu ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endotermis. Katalis menurunkan energi aktivasi. Jadi yang tandanya reaksi endotermis ini dia memiliki entalpinya bernilai positif ya. Nah, evaluasi di sini tentukan apakah kesetimbangan tersebut tergolong homogen atau heterogen. Yang A, kita amati dulu di sini ya. Ini ada solid, ada gas, solid, gas. Jelas ini adalah heterogen. Ya, yang B, kita lihat fasenya semua gas jadi homogen. Yang C, ada larutan, ada liquid, ada larutan, ada liquid. Ini juga fasenya juga fase homogen karena sama-sama bentuk cairan. Nah, tuliskan persamaan tetapan berikut ini. Nanti silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan sebagai latihan. Sekian dari pertemuan kali ini. Selamat belajar. Kalau ada yang tidak paham, monggo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.